sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala sebagai kesempurnaan baginya. Sifat-sifat Allah tidak dapat diserupakan dengan sifat-sifat lainnya. Maka sifat Allah wajib diyakini dengan akal dan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. 20 sifat wajib bagi Allah. 1. Wujud atau ada. Adanya Allah itu bukan karena ada yang menciptakannya, tapi Allah itu ada dengan zatnya sendiri. Dalil aklinya, adanya semesta alam yang kita lihat cukup untuk dijadikan sebagai alasan bahwa Allah itu adanya, bahwa Allah itu ada. Sebab tidak masuk akal seandainya ada sesuatu yang dibuat tanpa ada yang membuatnya. Dalil akli, Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Quran surat As-Sajdah ayat 4. Tidak atau dahulu. Sifat Allah ini menandakan bahwa Allah sebagai pencipta yang lebih dulu ada daripada semesta alam yang Dia ciptakan. Dari artinya alam semesta besar isinya, ruang dan waktu sebagaimana yang telah kita ketahui adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari nakli, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Quran surat Al-Hadid ayat 3. Bapak kekal. Keberadaan dan Allah Subhanahu wa taala wujudnya kekal dan pada perubahan, fana, binasa atau berakhir. Dari artinya, seandainya Allah tidak wajib atau tidak kekal, maka tidak akan disifati tidak. Dari artinya, tidak sesuatu akan binasa atau lenyap kecuali zatnya. Quran surat Qasas ayat 8. Mukhalafatuhu lihawadi, berbeda dengan ciptaannya. Dari artinya sifat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan yang Dia ciptakan. Tidak ada hal dunia ini yang menyerupainya. Dari artinya tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya atau Allah, dan Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat Asy-Syura ayat 11. Dia binafsihi atau berdiri sendiri. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berdiri dengan zat sendiri tanpa membutuhkan bantuan yang lain. Dari artinya seandainya Allah membutuhkan zat, misalnya Allah adalah sifat, sebab hanya sifatlah yang selalu membutuhkan zat. Sedangkan zat utamanya tidak membutuhkan zat lain untuk berdiri. Dari artinya sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Quran surat Al-Ankabut ayat 6. Wadania Tunggal Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, baik itu esa zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Dari nanti, seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, niscaya langit dan bumi akan rusak. Surat Al-Anbiya ayat 22. Kudrat berkuasa, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu mutlak, tidak ada batasan dan tidak ada yang membatasi. Dari nanti, jika Allah tidak berkemampuan maka Allah lemah atau ajuz. Dan apabila Allah lemah maka tidak akan mampu menciptakan makhluk hidup maupun seluruh alam semesta. Dari nanti, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 20. Iradat berkehendak, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta beserta isinya atas kehendaknya sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Dari nanti Allah bersifat terpaksa atau barokah adalah mustahil karena tidak akan disifati kudrat atau berkuasa. Dari nanti sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Surat Hud ayat 107. Ilmu mengetahui, Allah Subhanahu wa taala memiliki pengetahuan dan kepandaian akan segala hal. Artinya ilmu Allah tidak terbatas dan tidak pula dibatasi. Dan Dia Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Hadid dan surat Al-Baqarah ayat 29. Ayat atau hidupnya Allah tidak ada yang menghidupkannya, melainkan hidup dengan zatnya sendiri karena Allah Maha sempurna. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup yang tidak mati. Surat Al-Furqan ayat 58. Sama mendengar, Allah Subhanahu wa taala dapat mendengar semua suara yang ada di alam semesta dari nabi, dan Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-Maidah ayat 76, 12 Basor
melihat segala sesuatu yang di dalam semesta ini, kecil apapun, tampak atau tidak nampak, pasti semua akan terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil nanti, dan Allah Maha melihat apa yang kau kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 265. Kalau berbicara atau berfirman, Allah berfirman dalam kitabnya yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Dalil nakli, dan Allah berkata kepada Musa dengan satu perkataan yang jelas. Surat An-Nisa surat ayat 104. Qauluhu binafsihi, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa menggandakan dan menitahkan. Dari nakli, sesungguhnya Allah Ta'ala berkuasa dan berkuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 20. Mudrikun, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki dan menentukan tiap-tiap sesuatu ialah berkehendak atas nasib dan takdir manusia. Dari negeri, sesungguhnya Tuhanmu Maha melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Surat Hud ayat 100. Allah Ta'ala yang Maha mengetahui sesuatu, segala hal yang telah terjadi maupun belum terjadi. Dari nakli, dan Allah Maha mengetahui sesuatu. Surat An-Nisa ayat 105. Qauluhu hayyun, Allah Ta'ala Maha hidup. Allah adalah zat yang hidup. Allah tidak akan pernah mati, tidak akan pernah tidur ataupun lelah. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup kekal dan yang tidak mati. Surat Al-Furqan ayat 58. Qauluhu sami'un, Maha mendengar. Allah selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan atau doa hambanya. Dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 256. Qauluhu basirun, atau Maha melihat. Dari nakli, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hujurat ayat 18. Qauluhu mutakalimun, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang berkata. Allah tidak bisu, Dia berbicara atau berfirman melalui ayat-ayat Al-Quran. Sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah artinya sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mustahil Allah merupakan lawan kata atau kebalikan dari sifat wajib Allah. 20 sifat mustahil bagi Allah. Ada, artinya tiada atau bisa mati. Sudut baharu bisa diperbarui. Fana binasa mematalaluhu bilkawajisi menyerupai atau serupa dengan makhluknya. Dia munggu airi, berdiri dengan yang lain. Ta'adud terbilang atau banyak, lebih dari satu. Hadis, lemah, berkuat, tarokat, terpaksa atau tertengah, atau tidak bisa menentukan. Jalun, tidak atau bodoh. Maut, mati. Syamah, tuli, umyu, buta, hukmu, bisu. Kaunuhu ajidan, keadaan yang lemah. Kaunuhu farikan, keadaan yang terpaksa. Kaunuhu zabilan, keadaan yang bodoh. Kaunuhu maitan, keadaan yang mati. Kaunuhu asar, keadaan yang tuli. Kaunuhu amat, keadaan yang buta. Kaunuhu abutan, keadaan yang bisu. Sifat jais bagi Allah. Sifat jais Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diartikan sebagai kebebasan Allah untuk berbuat sesuatu atau meninggalkan perbuatan tersebut. Keinginan itu bersifat mutlak atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, segala sesuatu yang mungkin Allah lakukan tidak wajib Dia kerjakan dan tidak mustahil Dia capai. Bagaimanapun juga semuanya tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada unsur keterpaksaan atau intervensi dari makhluk atau zat lain. Contoh umum yakini sifat jais Allah. 1. Percaya bahwa rezeki adalah urusan Allah. 2. Percaya
Allah mungkin mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu atas kehendaknya sendiri dengan kudrat, kuasanya dan iradah kehendaknya. Menurut dalil akli, katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Kau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Kau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Kau kehendaki dan Engkau hinakan siapapun yang Kau kehendaki. Di tangan Kau lah segala kebajikan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Silakan untuk kelompok lain bertanya. Nama saya Syarifah Nafis dari kelompok 1 ingin bertanya 3 kategori nafsiyah, salbiyah, dan ma'ani. Pertanyaan saya, perbedaan dari sifat salbiyah dan ma'ani itu apa sih? Najis. Apa perbedaan sifat salbiyah dan sifat ma'ani? Sifat salbiyah adalah sifat yang menafikan semua sifat yang tidak layak bagi Allah. Yang termasuk dalam sifat ini adalah sifat tidak, membakar, mewalafatun, jawadis, kemuminasi, dan padanya. Sedangkan sifat ma'ani yaitu sifat yang ada pada zat Allah yang mawujud. Yang termasuk dalam sifat ini adalah sifat-sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Sifat Fauzia. Dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa kita wajib mengetahui sifat wajib bagi Allah? Saya akan menjawab pertanyaan dari sifat dari kelompok 1. Mengapa kita wajib mengetahui sifat wajib bagi Allah? Karena mempelajari sifat-sifat wajib bagi Allah adalah salah satu upaya umat muslim untuk memahami ilmu ketauhidan. Manusia tidak akan mampu membayangkan wujud dari sifat wajib Allah tersebut, namun tetap wajib mengimaninya. Memahami sifat wajib Allah membuat muslim semakin mengenal keagungan Allah. Sifat wajib Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu melekat pada diri sang pencipta. Memahami sifat tersebut membuat kita sebagai hamba terasa lebih dekat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna sejatinya memiliki sifat-sifat yang tidak terbatas. Jadi kesimpulan pada presentasi hari ini adalah kita menjelaskan tentang sifat-sifat Allah yang terbagi menjadi 3, yaitu sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Sifat wajib bagi Allah seperti yang kita dengar tadi ada 20, sifat mustahilnya juga 20, dan sifat jaiznya ada 1.